Bertanya, saya adalah istri kedua. Saya menikah dengan suami saya atas izin dari istri pertama. Karena istri pertama tidak bisa memberi keturunan. Alhamdulillah sekarang kami sudah dikaruniai 2 anak laki-laki. Anak pertama saya diasuh oleh istri pertama dari umur 2 tahun setengah. Tapi sudah hampir 1 tahun ini saya tidak bisa bertemu dengan anak saya dengan alasan anak saya yang tidak mau pulang. Yang saya mau tanyakan bagaimana Bu ya? Apa yang saya harus lakukan? Saya takut anak saya lupa dengan saya dan adiknya. Syukran Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada hikmah yang kita baca, menghadirkan renungan penting. Ibu yang jadi istri kedua, kalau seandainya dia sedikit saja menghadirkan renungan yang dalam, semestinya dia bersyukur. Istri pertama dari suaminya merawat anaknya. Merawat itu kan perlu tenaga. Dan sepertinya menyayangi seperti anaknya sendiri. Dan di saat anak tidak mau pulang kepada Anda, berarti Anda harus makin yakin bahwa istri pertama itu melayani dengan benar sampai begitu mencintainya. Tinggal Anda membangun komunikasi di ke depan hari yang baik dengan anak. Tetap saja nanti pada akhirnya anak itu akan tahu, biarkan. Jadi jangan merasa wah nanti anakku gini-gini, enggak. Itu justru luar biasa. Istri pertama itu luar biasa merawat bukan anaknya tapi anak suaminya dengan baik, dengan benar. Dan Anda tidak usah terlalu khawatir, tidak akan lupa dengan Anda, tidak akan lupa dengan Anda. Sebab bapaknya anak itu juga suami Anda, nggak usah khawatir. Maksudnya bagaimana kita menghadirkan syukur itu dengan mudah. Lihat, itu berjuang loh ya. Itu bukan anaknya, tapi dirawat. Itu anak Anda. Mesti Anda berterima kasih. Anda semakin menjalin hubungan baik, mengucapkan terima kasih kepada. Bahkan lebih dari itu, dia telah mengizinkan suaminya menikah dengan Anda. Dia sangat baik, maka Anda tidak boleh kalah baik dengan istri pertama itu. Anda tidak boleh kalah baik dengan istri pertama. Kemudian ada sesuatu yang perlu kita cermati. Mungkin ada orang yang menikah lalu tidak punya anak. Jangan serta-merta solusinya adalah poligami. Ini yang sudah terjadi ya. Yang sudah terjadi biar terjadi, semoga rumah tangganya bahagia. Sebab kalau poligami itu adalah ada beban baru dan seterusnya ya. Jangan, bahkan kalau ada seorang suami mau menikah lagi, tentunya jangan menajamkan alasan karena kamu tidak hamil. Dia tidak hamil bukan kemauan dia kok. Jangan dibikin sedih deh orang-orang seperti itu ya. Begitu sebaliknya ya. Suatu ketika ada sebuah kisah bagaimana seorang laki-laki pergi ke dokter, ternyata setelah didiagnosa dokter, hasilnya adalah sang istri itu tidak bisa dibuai karena seorang suami yang baik ya. Dan kebetulan waktu diberi berita itu kan setelah ke lab itu kan pulang dulu, sang suami dipanggil sang dokter, tak taunya hasilnya ternyata istrinya bermasalah. Nangis sang suami. Kemudian dokter tolong yang ngasih tahu, dokter saja deh, jangan saya. Kenapa? Saya tidak kuat. Baik, saya kasih tahu. Gimana ngasih tahu? Dokter, katakan kepada istriku bahwa katakan suamimu yang bermasalah. Dibalik. Suamimu yang bermasalah. Sehingga dokter mengatakan ibu harus sabar, memang nggak bisa hamil selama ini bertahun-tahun karena memang suami ibu bermasalah. Sudah sepakat. Kenapa? Nggak tega mengatakan kau tidak hamil tuh. Karena itu bukan kemauan dia sedih. Sampai seperti itu. Jadi ya wajar seorang wanita yang mengetahui suaminya tidak bisa membuai ya, kadang sedikit emosi dan sebagainya. Cuman dia adalah seorang suami yang sabar dan baik. Tetap saja dia tabah hingga bertahun-tahun. Sebetulnya permasalahan istrinya ada satu penyakit yang akan merusak ginjalnya atau bagaimana, sehingga itu harus diganti dan itu perlu waktu yang lama. Sehingga sampai dalam pengobatan terus
hingga harus mendapatkan donor ginjal. Setelah cari-cari dapat donor ginjal yang kebetulan sekali, bayangkan, kebetulan sekali waktu harus menggantikan ginjal sang istri tadi, sang suami harus kerja di luar kota. Bayangkan marahnya seorang istri, sudah suami gabuk tidak bisa membuahi, sudah begitu waktu operasi pergi keluar kota. Sudah pergi keluar kota, selesai operasi, mulai pulih, suaminya juga sudah datang. Akhirnya berjalanlah rumah tangga, tak tahu 6 bulan kemudian adalah hamil. Kaget sang istri, loh bukankah katanya suamiku tidak bisa membuahi, kenapa hamil? Akhirnya sang istri bertanya pada suaminya dengan jujur, yang istri sudah sering marah-marah, memang marah-marah. Akhirnya, mohon maaf istriku, apalagi waktu suaminya pergi kerjaan nggak mau dibatalin, keliran rumah operasi, coba nemeni bagaimana, wah marah sudah. Tapi suaminya sabar. Akhirnya setelah itu diceritakan oleh suamiku, wahai istriku, aku mohon maaf, aku selama ini telah menyembunyikan sesuatu. Apa? Sebetulnya yang bermasalah adalah kandunganmu. Karena permasalahan ada urusan dengan ginjal dan sebagainya, saya harus diangkat kemudian diganti. Dan aku juga mohon maaf waktu kamu operasi, aku harus tidak bisa nemani. Karena aku sebetulnya di rumah sakit yang sama denganmu, cuman bedanya kau dipasang ginjal, tapi aku diambil ginjal itu untuk pindah kepada ginjalmu. Subhanallah. Rupanya ginjal sang suami. Maksudnya apa? Jangan bikin sedih pasangan deh. Wong cinta kok bangun cinta. Anak jauh takut apa namanya? Pertanyaan ini jadi alasan bagi yang untuk aku harus gini. Makanya saya ceritakan ini. Ini penting sekali. Kadang-kadang orang kan menangkap sesuatu yang maslahah untuk hawa nafsunya, untuk syahwatnya, sehingga saya singgung ini, padahal hanya dicuil saya ada ngomong apa tadi, istri pertama tidak bisa melahirkan. Artinya jangan bikin sakit karena seperti itu, menyakitkan, kau tidak bisa melahirkan karena itulah aku begini. Sampai kadang suami yang, kamu tidak melahirkan anak laki-laki, saya kan pengen laki-laki. Loh, memang keluar laki perempuan itu dia yang ngatur bagaimana? Itu kadang-kadang orang itu nggak punya perasaan. Dia itu mandul, itu sudah sedih. Kenapa kita tambah sedih dengan lisan kita? Hei hamba Allah, akhlakmu di mana? Balik istri juga demikian. Mungkin suamimu tidak bisa membuahimu. Loh, surga itu lebih indah daripada kisah ini. Sehingga mungkin sepanjang hidupmu nggak punya anak. Kamu bisa merawat anaknya orang sebanyak ribuan buat pondok pesantren dengan Al-Bahjah sana. Di surga juga kaya raya kok. Tapi jangan marahi suamimu dong. Memang suamimu gabuk, itu suamimu mandul, itu mau dia. Itu kan Allah atur, maksudnya jangan biasa ngungkit dalam hal ini. Kami hadirkan agak panjang sedikit, takut ada orang nyomot berita tuh. Nah, makanya karena kamu tidak punya menghamili, tidak bisa hamil, maka ini ada. Urusan masalah poligami itu adalah masalah tanggung jawab berat, jangan dikit-dikit melangkah ke sana. Hanya mohon maaf, jika ada pasanganmu ternyata dia tidak bisa membuahi atau tidak bisa dibuahi, maka hendaknya jaga perasaannya. Itulah ciri umat Nabi Muhammad, jaga perasaan. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.